maka Allah lemparkan beliau dengan izinnya melalui orang-orang, dan kemudian beliau langsung dimakan oleh ikan yang besar. Dan kemudian Nabi Yunus alaihissalam merenungi segala kesalahannya, yang kemudian beliau berzikir yang kita kenal di dalam Quran surah Al-Anbiya itu, bahwasanya beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita, maka Allah akan selamatkan kita. Allah akan kabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sobat Sindo yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah kita ada nabi yang saat diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, beliau pergi dari tempat dakwahnya? Tahukah kita bahwa ada nabi yang kemudian ketika melaksanakan perjalanan laut, dia dilempar ke dalam laut dan dimakan oleh ikan paus, dan ternyata tidak meninggal. Dan nabi itu tertuju pada sosok Nabi Yunus alaihissalam. Jamaah atau sobat Sindo yang dirindukan surga Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yunus alaihissalam merupakan nabi keturunan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak sampai kepada Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan Nabi Yunus merupakan orang yang berdakwah di daerah Niwana, daerah Irak. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di sana kepada umat yang berjumlah alfin aw yazidun, yang berjumlah ribuan bahkan lebih. Di sana Nabi Yunus alaihissalam mendakwahkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Namun sekian tahun beliau berdakwah, tidak ada umatnya atau masyarakat yang mengikuti langkahnya. Kemudian beliau meminta kepada Allah SWT untuk bisa berhijrah, untuk bisa berpindah dari tempat tersebut. Maka beliau dengan sendirinya berpindah ke tempat yang lain. Sobat Sindo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yunus alaihissalam berpindah dan kemudian melakukan perjalanan laut, di sanalah beliau menemukan sebuah masalah, bahwa kapal yang ditumpanginya terjadi lonjakan yang sangat hebat, terjadi pergolakan yang sangat hebat sehingga harus ada muatan yang dibuang. Ketika dilakukan undian, beliau keluarlah nama Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian orang-orang yang di sana pun tidak terima dan mengetahui bahwa beliau memang termasuk nabi. Kemudian dilakukan undian yang kedua, muncul lagi nama Nabi Yunus alaihissalam. Sampai kemudian dilakukan undian yang ketiga, keluar kembali nama Nabi Yunus alaihissalam yang akan dilempar ke laut. Maka atas kehendak Allah dan juga merupakan konsekuensi dari larinya beliau dari tempat dakwah beliau, maka Allah lemparkan beliau dengan izinnya melalui orang-orang, dan kemudian beliau langsung dimakan oleh ikan yang besar. Sobat Sindo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan, beliau mendengar suara-suara zikir di sana. Lantas kemudian malaikat memberitahu bahwasanya itu adalah zikir para makhluk-makhluk laut. Dan kemudian Nabi Yunus alaihissalam merenungi segala kesalahannya, yang kemudian beliau berzikir yang kita kenal di dalam Quran surah Al-Anbiya itu, bahwasanya beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwasanya ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau, maka sesungguhnya Engkau lah yang Maha Suci, dan aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian fastajabna lahu minajjaina, kemudian Allah kabulkan doanya, dan kemudian Allah hilangkan dia dari kedukaan. Dan begitulah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Sobat Sindo yang dirahmati Allah SWT, ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa saat kita melakukan kesalahan, saat kita melakukan kebaikan lalu kemudian kita tidak nyaman, kita tidak lagi ingin mendakwahi atau memberikan kebaikan ke orang sekeliling kita, kemudian kita lari dari tempat tersebut, Allah mengingatkan agar kita tetap pada jalan yang benar, agar kita tetap bersabar pada hal-hal kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita.
Maka dengan itu Allah juga mengingatkan kepada kita agar kita mengakui segala kesalahan-kesalahan kita. Hanya dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita, maka Allah akan selamatkan kita. Allah akan kabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Maka sobat Sindo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi bagi kita alasan untuk lari dari segala kebaikan, lari dari lingkungan kita. Kita berikan kebaikan-kebaikan yang terbaik agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan sobat Sindo yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.